Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silviana dari program studi Rekayasa Elektro 01. Pada video presentasi ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dasar teknik elektro di bidang tenaga listrik. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya teknik elektro itu, khususnya dalam bidang tenaga listrik yang menjadi salah satu cabang utamanya. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian teknik elektro. Teknik elektro adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan listrik, mulai dari konsep dasar hingga penerapan teknologi yang kompleks. Fokus utamanya adalah bagaimana energi listrik dihasilkan, dikendalikan, ditransmisikan, didistribusikan, dan dimanfaatkan secara efisien untuk berbagai kebutuhan manusia. Dalam perkembangannya, teknik elektro juga mencakup bidang elektronika, sistem kontrol, telekomunikasi, hingga komputerisasi. Pengertian dari bidang tenaga listrik itu sendiri adalah salah satu cabang utama dalam teknik elektro yang khusus mempelajari sistem energi listrik, mulai dari pembangkitan hingga pemanfaatannya. Bidang ini berfokus pada pengembangan dan pengelolaan teknologi yang memungkinkan energi listrik dihasilkan dari berbagai sumber energi, disalurkan melalui jaringan transmisi, dan didistribusikan kepada pengguna akhir dengan keandalan dan efisiensi tinggi. Konsep dasar listrik. Konsep dasar listrik mengacu pada prinsip-prinsip fundamental yang menjelaskan bagaimana listrik bekerja. Listrik adalah aliran muatan listrik yang terdiri dari partikel bermuatan negatif bernama elektron yang bergerak melalui suatu penghantar. Aliran ini terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik atau tegangan antara dua titik dalam suatu rangkaian. Ada beberapa elemen penting dalam konsep dasar listrik. Yang pertama yaitu arus listrik. Arus listrik adalah aliran elektron yang bergerak melalui konduktor. Yang kedua yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Yang ketiga yaitu hambatan listrik. Hambatan listrik adalah ukuran kesulitan arus listrik untuk mengalir melalui suatu konduktor. Dan yang keempat yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik sebanding dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Komponen dasar dalam sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk menghasilkan, mentransmisikan, dan mendistribusikan energi listrik. Berikut adalah komponen dasar dalam sistem tenaga listrik. Yang pertama yaitu pembangkit listrik yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik dari berbagai sumber seperti PLTA, PLTU, PLTS, dan PLTB. Energi mekanik diubah menjadi energi listrik menggunakan generator. Yang kedua yaitu transformator yang berfungsi mengubah tegangan listrik. Ada dua jenis transformator, yang pertama yaitu transformator step up yang berfungsi menaikkan tegangan untuk transmisi jarak jauh, dan yang kedua yaitu transformator step down yang berfungsi menurunkan tegangan untuk distribusi ke pengguna. Komponen yang ketiga yaitu saluran transmisi yang berfungsi mengalirkan listrik tegangan tinggi dari pembangkit ke gardu induk dengan komponen seperti kabel transmisi, menara, dan isolator. Selanjutnya, komponen dasar yang keempat adalah gardu induk yang berfungsi mengelola dan mengatur distribusi listrik dengan menurunkan tegangan listrik dari saluran transmisi untuk distribusi ke pelanggan. Dan yang kelima yaitu saluran distribusi yang berfungsi mengalirkan listrik dari gardu induk ke pengguna akhir seperti rumah, industri, dan lain sebagainya. Transformator dan prinsip kerjanya. Transformator adalah alat untuk mengubah tegangan listrik menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Adapun komponen utama dalam transformator yang pertama yaitu inti besi yang terbuat dari lapisan baja tipis untuk mengurangi kerugian energi dan berfungsi mengalirkan fluks magnetik secara efisien. Yang kedua yaitu lilitan primer, sebuah lilitan kawat tempat tegangan masuk dan berfungsi membuat medan magnet saat arus listrik mengalir.
Dan yang ketiga yaitu lilitan sekunder, sebuah lilitan kawat tempat tegangan keluar dan berfungsi menghasilkan tegangan baru berdasarkan perubahan medan magnet. Adapun prinsip kerja dari transformator yang pertama yaitu induksi elektromagnetik. Ketika arus listrik bolak-balik mengalir melalui lilitan primer, medan magnet berubah-ubah di sekitar lilitan. Perubahan medan magnet ini menciptakan flux magnetik yang mengalir melalui inti besi ke lilitan sekunder. Yang kedua yaitu induksi tegangan pada lilitan sekunder. Flux magnetik yang berubah-ubah menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL di lilitan sekunder. Tegangan yang dihasilkan pada lilitan sekunder tergantung pada jumlah lilitan. Sistem distribusi dan transmisi tenaga listrik. Sistem distribusi dan transmisi tenaga listrik adalah dua komponen utama dalam penyaluran listrik dari pembangkit hingga ke pengguna akhir. Yang pertama yaitu sistem transmisi, berfungsi mengalirkan listrik tegangan tinggi dari pembangkit ke gardu induk. Adapun komponen utamanya, yang pertama yaitu saluran transmisi berupa kabel penghantar, yang kedua yaitu menara transmisi berupa penyangga kabel listrik, yang ketiga transformator step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan dari pembangkit, dan yang keempat yaitu gardu induk transmisi yang menghubungkan saluran transmisi antar wilayah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem distribusi. Sistem distribusi berfungsi menyalurkan listrik dari gardu induk ke konsumen akhir seperti rumah tangga, industri, dan lain sebagainya. Adapun komponen utama yang pertama yaitu transformator step down yang berfungsi menurunkan tegangan untuk kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu saluran distribusi primer yang berfungsi mengalirkan listrik tegangan menengah. Yang ketiga yaitu saluran distribusi sekunder yang berfungsi mengalirkan listrik tegangan rendah. Dan yang keempat yaitu pelanggan akhir seperti rumah tangga, perkantoran, industri, dan lain sebagainya. Keselamatan dan efisiensi dalam sistem tenaga listrik. Yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu mengenai keselamatan. Keselamatan yang dimaksud dapat berupa penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan sepatu isolasi. Yang kedua yaitu pemasangan kabel dengan benar dan aman untuk menghindari korsleting. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan rutin peralatan listrik untuk mencegah kerusakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai efisiensi. Efisiensi yang dimaksud dapat berupa penggunaan kabel berukuran tepat untuk meminimalkan kehilangan energi. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi cerdas seperti sistem manajemen energi, dan yang ketiga yaitu pemilihan peralatan listrik yang hemat energi. Tantangan di bidang tenaga listrik. Bidang tenaga listrik menghadapi berbagai tantangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi, perkembangan teknologi, dan tuntutan akan keberlanjutan. Berikut adalah tantangan utama dalam bidang ini. Yang pertama yaitu kebutuhan energi yang terus meningkat. Pertumbuhan populasi dan industrialisasi meningkatkan permintaan energi listrik secara signifikan. Yang kedua yaitu efisiensi energi. Kerugian energi terjadi selama proses pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Yang ketiga yaitu integrasi energi terbarukan. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro menghadapi masalah intermitensi atau tidak selalu tersedia. Yang keempat yaitu infrastruktur yang usang. Banyak negara memiliki infrastruktur listrik yang sudah tua yang menyebabkan gangguan dan inefisiensi. Yang kelima yaitu keandalan dan stabilitas sistem. Gangguan seperti pemadaman listrik atau fluktuasi tegangan dapat menyebabkan kerugian besar, terutama bagi sektor industri. Yang keenam yaitu smart grid dan digitalisasi implementasi jaringan listrik yang membutuhkan investasi besar dan perubahan dalam cara operasional. Yang ketujuh yaitu keterbatasan sumber daya. Bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama pembangkit listrik mulai menipis. Yang kedelapan yaitu biaya dan investasi. Pembangunan infrastruktur baru seperti pembangkit energi terbarukan dan modernisasi jaringan membutuhkan biaya tinggi. Yang kesembilan yaitu dampak lingkungan. Pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dan yang ke-10 yaitu peran teknologi penyimpangan energi.
Penyimpangan energi seperti baterai skala besar menjadi tantangan besar untuk mendukung integrasi energi terbarukan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dasar teknik elektro di bidang tenaga listrik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.